kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United kembali sukses rampas kemenangan usai bertanding melawan FCPS. Dalam laga yang digelar di Arena Nasional Rumania itu, anak asuh Ruben Amorim tampil mendominasi dengan lini serang yang begitu tajam. MU sukses menggempur FCPS terus-terusan, baik di babak pertama maupun di babak kedua. Ketajaman lini serang seperti ini sebenarnya jarang terlihat pada klub berjuluk Setan Merah semenjak ditukangi pelatih asal Portugal. Sebelumnya mereka selalu tampil kurang sempurna dengan lini serang yang biasa saja. Meski kini tampil dengan lini serang yang begitu tajam, namun sebenarnya ada beberapa drama di balik hal itu. Salah satu nama yang pastinya tidak asing lagi bagi penggemar MU adalah Marcus Rashford. Setelah prestasinya dianggap menurun, Rashford belum pernah dimainkan lagi oleh Ruben Amorim. Menurutnya, Rashford yang sekarang bukan lagi dirinya yang dulu. Ia bahkan mengancam tidak memainkan Rashford lagi sebelum ia mau merubah sikapnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Amorim menyingkirkan Rashford dari skuad utamanya? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semenjak ditukangi pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, MU kembali menjadi tim komedi. Bersama dengan dirinya yang dikenal sebagai pelatih muda tersukses, nyatanya Setan Merah tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Memang, pada awalnya Amorim sempat membawa euforia sementara. Dengan kemenangan 4-0 melawan Everton dan rekor unbeaten dalam 3 pertandingan debutnya. Namun, semua itu tidak ada artinya lagi setelah MU kembali ke setelan pabrik. Si Setan Merah kembali terseok-seok dan bahkan sempat berjuang untuk menjauh dari jurang degradasi. Beberapa pihak bahkan menilai MU kali ini justru lebih buruk dibanding MU tahun sebelumnya, ketika di bawah arahan Ten Hag. Bersama dengan Ten Hag, The Red Devil baru mencetak kekalahan keempatnya pada pertandingan ke-13 Liga Inggris. Akan tetapi ketika bersama dengan manajer Amorim, MU mencatatkan kekalahan keempatnya pada pertandingan ke-7. Dari hasil inilah Amorim dinilai lebih buruk ketimbang Ten Hag, atau bahkan yang paling buruk dalam sejarah MU. Ruben Amorim sendiri sebenarnya sempat mengakui hal itu. Dirinya mengakui bahwa MU versinya lebih buruk ketimbang MU versi manapun. Dalam 10 pertandingan terakhir di Premier League, kami menang 2 kali. Bayangkan bagaimana perasaan para penggemar Manchester United. Bayangkan bagaimana perasaan saya. Kami mungkin adalah tim terburuk dalam sejarah Manchester United, ujar Ruben Amorim. Setiap manajer tentunya tidak ingin tim yang diasuh menjadi tim yang paling buruk. Jika hal ini terjadi, bahkan sekelas Pep Guardiola pun bisa kena mental. Inilah yang juga sepertinya sedang terjadi pada Amorim. Bukannya MU menunjukkan tanda-tanda perubahan, justru dirinya lah yang berubah. Semenjak anak asuhnya bermain dengan performa yang minim, Amorim kini tampil dengan lebih emosional, berbeda dengan dirinya versi Sporting Lisbon. Ketika Ruben Amorim berubah menjadi sosok yang lebih emosional, anak asuhnya justru tidak menyadari hal itu. Mereka baru sadar ketika Amorim meledak di ruang ganti setelah kalah melawan Brighton and Hove Albion di kandang sendiri. Sebelumnya, para pemain bahkan terkesan main-main yang berakibat pada perombakan total di Starting 11 MU. Ruben Amorim tidak ragu untuk menyingkirkan pemain yang dinilainya tidak memenuhi standar profesionalisme yang diharapkan. Keputusan mengejutkan terjadi ketika ia mencoret Marcus Rashford dan Alexandro Garnacho dari skuad yang menghadapi Manchester City. Melawan tim kuat seperti The Citizen, MU sebenarnya butuh striker terkuatnya. Kala itu, nama yang jadi andalan biasanya tentu saja adalah Rashford dan Garnacho. Namun untuk sebuah alasan, Amorim justru mencoret keduanya. Garnacho dinilai tidak maksimal dalam latihan dan begitu pula dengan Rashford. Menurut laporan dari The Athletic, ada klaim yang menyatakan bahwa Rashford keluar malam pada Jumat sebelum terjadinya derby Manchester. Kelakuan Rashford inilah yang akhirnya berdampak buruk pada performa latihannya di hari Sabtu. Padahal besoknya MU harus menghadapi anak asuh Pep Guardiola.
Beberapa orang yang melihat performa latihannya menilai bahwa Rashford mengalami kekalahan. Meskipun demikian, pihak Rashford sendiri sempat membantah tuduhan itu. Menurut mereka, Rashford tidak mengalami kekalahan sama sekali dan performa latihannya baik-baik saja. Namun Amorim tetap membulatkan keputusannya. Rashford tetap tidak diajak ke Etihad Stadium yang justru berujung pada kemenangan MU. Berbeda dengan Garnacho yang masih dibawa ke pertandingan selanjutnya meski jadi pemain cadangan. Nasib Rashford justru tidak diajak sama sekali. Menurut Amorim, Rashford yang sekarang sudah berbeda dengan Rashford yang dulu. Statistiknya juga sepertinya berpihak pada pelatih asal Portugal itu. Menurut data, Rashford hanya mampu mencetak 4 gol dari 15 pertandingan yang ia mainkan. Padahal pada musim sebelumnya, ia bisa jauh lebih daripada itu. Pada musim 2022-2023, Marcus Rashford berhasil mencatatkan 17 gol dari 35 pertandingan Liga Inggris. Artinya dalam 5 pertandingan musim itu, rata-rata Rashford bisa mencetak 7-8 gol, dan bukannya 4. Bahkan dalam 56 penampilannya di seluruh ajang bersama Setan Merah, Rashford berhasil mencetak 30 gol di musim itu. Jika dibandingkan dengan performanya yang sekarang, tentu Rashford terbukti sangat anjlok. Amorim yang kini sedang mengalami krisis bersama MU pun sepertinya memilih jalur aman untuk tidak memasukkan pemain yang sedang mengalami penurunan itu. Tim kami seharusnya lebih baik dengan Rashford di dalamnya, tetapi Rashford yang sekarang, dia harus berubah. Jika dia berubah, kami akan sangat senang memasukkan pemain berbakat seperti dia ke dalam tim. Tetapi untuk saat ini, kami harus menetapkan standar tertentu, ujar Amorim dikutip dari ESPN. Amorim tidak ingin timnya kalah lagi, sehingga menyingkirkan Rashford mungkin jadi opsi yang paling masuk akal bagi dirinya. Rashford dinilai tidak punya komitmen dalam bersaing. Hal inilah yang akhirnya menjadi faktor utama dicoretnya dia dari skuad utama Amorim. Terbukti, tanpa kehadiran Rashford, kini MU catatkan rekor kemenangan beruntun termasuk laga melawan FC Bia semalam. Mulai dari Rangers sampai Fulham, semuanya berhasil mereka tumbangkan tanpa kehadiran Marcus Rashford. MU tanpa Rashford kini terbukti baik-baik saja, bahkan bisa dibilang lebih dari baik-baik saja. Kini MU catatkan rekor kemenangan beruntun tanpa dirinya, membuat kehadiran Marcus Rashford tidak lagi dipedulikan di Manchester United. Bahkan legenda sepak bola Wayne Rooney sampai angkat bicara mengenai masalah ini. Menurutnya, situasi Rashford di MU kini memalukan dan dia sebaiknya pergi saja. Rashford tercatat telah dikeluarkan dari skuad utama dalam 11 pertandingan terakhir termasuk sejak kemenangan 2-1 atas Victoria Pleasant di Liga Eropa pada Desember 2024 lalu. Kemalangan nasibnya membuat Rooney merasa iba. Menurutnya Rashford sebaiknya hengkang saja daripada tidak dimainkan. Wayne Rooney berpendapat bahwa Rashford masih punya potensi besar dan tidak bagus baginya untuk menetap di MU jika tetap tidak dimainkan. Saya sudah berbicara dengan Marcus Rashford beberapa kali. Saya sudah memberinya pendapat saya. Saya katakan padanya untuk mendapatkan awal baru. Dia harus meninggalkan klub ini. Ketika manajer Anda secara terbuka mengatakan bahwa Anda tidak berlatih dengan baik, itu gila, ujar Wayne Rooney dalam wawancaranya di The Overlap. Pada akhirnya keputusannya ada di tangan Rashford sendiri. MU kini seolah tidak membutuhkannya lagi dan ini terbukti dengan kemenangan beruntun yang mereka raih tanpa kehadiran dirinya. Justru dengan dirinya, MU versi Amorim lebih banyak mengalami hasil negatif, seperti hasil imbang di pertandingan debut melawan Amorim. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester United yang justru semakin baik tanpa kehadiran Marcus Rashford. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apa tanggapan kalian tentang kemenangan MU tanpa Marcus Rashford? Coba tulis di kolom komentar.